Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Semoga sehat-sehat aja. Dan dengan adanya wabah COVID-19, jadi SKB diundur. Oke, ada sisi positif, ada sisi negatifnya juga. Sisi positifnya yang paling kabar gembiranya adalah tes SKB diundur. Oke. Dan sisi negatifnya ya nggak bisa kumpul-kumpul dulu. Tapi it's okay karena itu adalah peraturan pemerintah, kita taati aja. Dan justru dengan diperpanjangnya waktu pelaksana SKB, otomatis Anda semua bisa menjadi lebih fokus untuk belajar dan juga lebih banyak mencari referensi atau banyak sumber ya untuk persiapan menghadapi SKB. Dan kali ini kita akan membahas tentang FR soal SKB untuk laboratorium. Nah, untuk yang saya temukan ini untuk laboratorium sendiri, ini sebenarnya saya kurang paham ya, masuk dalam di bawah kementerian apa, tetapi kalau saya rasa sih dia Kementerian Kesehatan gitu ya. Tapi di sini adalah kenapa laboratorium, mungkin ada formasi yang khusus untuk menangani di bidang analisis laboratorium gitu ya. Oleh karena itu saya mendapatkan soal FRSKB-nya khusus untuk laboratorium. Ya, nanti semoga bermanfaat untuk teman-teman dari yang mencari atau mendaftar ya, yang mendaftar di laboratorium, semoga bermanfaat ya. Baik, sebelum kita masuk ke FR-nya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe juga klik tombol loncengnya supaya kalian tahu notifikasi terbaru dari video aku selanjutnya. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat untuk kalian. Oke, langsung aja. Oh ya, di sini saya hanya menemukan 2 screenshotan aja yang berkaitan dengan laboratorium. Oleh karena itu saya harap ini ya bisa menjadi pandangan ya, memberikan gambaran ataupun pandangan sebagai sumber referensi aja sih sebenarnya. Ini maaf ya, ini saya salah ketik ya, harusnya laboratorium ya, pakai O. Oke, jadi gini, tadi saya sebelumnya saya sudah membahas tentang FR bidan dan juga apoteker. Dan itu semuanya di bawah Kementerian Kesehatan. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang laboratorium yang ternyata juga di bawah Kemenkes ya. Nah, di sini disebutkan yang pertama adalah ada misi Kemenkes. Kalau di apoteker dan juga bidan, tadi sebenarnya bukan cuma misi, tetapi visi dan misinya ya. Jadi mungkin berkaitan dengan profil lembaga Kemenkes itu silakan Anda pelajari lebih lanjut karena memang soalnya itu berkaitan dengan visi dan misi ya Kementerian Kesehatan itu sendiri gitu. Selain itu juga ada kepanjangan BPJS itu apa dan JKN ya. Kalau saya sendiri mungkin kalau BPJS ya, saya malah nggak tahu singkatannya apa. Oke. Terus ada juga JKN ya. Itu apa singkatannya, silakan Anda pelajari. Kemudian undang-undang tentang BPJS. Nah, ini mungkin kita taunya cuma BPJS adalah pelaksanaannya, tetapi kita tidak mengetahui undang-undang berapa yang mengatur tentang BPJS itu. Oleh karena itu, sini Anda siapkan saja undang-undang tentang BPJS karena ini adalah FR untuk orang yang udah pernah ngalamin SKB ya. Jadi soal-soal yang pernah keluar mereka share di sini gitu maksudnya. Kemudian ya, pemilihan pegawai harus berdasarkan apa? Yang pertama sikap dan perilaku, berdasarkan kompetensi, berdasarkan kemampuan atau pendidikan. Ya, di sini pemilihan pegawai ya. Kalau misalnya kita ada yang namanya pegawai itu berdasarkan profesi kan. Jadi ini pemilihan pegawai, pegawai di sini bukan bukan tenaga medis, bukan. Jadi di sini adalah pegawai, berarti pegawai secara umum kan, pegawai pemerintah. Nah, kalau misalnya pemilihan pegawai itu harus berdasarkan apa? Kalau yang pertama itu adalah kualifikasi pendidikannya terlebih dahulu, ya kan? Baru yang kedua adalah kompetensi. Sebenarnya seperti itu. Nah, tapi silakan Anda pelajari lagi. Ini yang lebih tepat yang mana ya? Silakan Anda pelajari. Tapi kalau saya tetap ke pendidikan karena kualifikasi pendidikan antara SMA, D3, S1 ataupun S2 itu berbeda jenjangnya, sehingga mereka harus
melewati jalur pendidikan terlebih dahulu untuk bisa menjadi pegawai. Jadi kalau misalnya ada orang yang memiliki status memiliki ijazah S3 dengan S1, otomatis di situ adalah tingkat profesionalitasnya akan berbeda, ya kan? Ya sama, berarti pemilihan pegawai juga harus berdasarkan pendidikan, bukan kompetensinya yang terlebih dahulu, karena kompetensi itu diasah seiring berjalannya mereka itu bekerja, kan ya gitu. Kemudian ya, ada wewenang manajer penjamin mutu. Nah, wewenang manajer penjamin mutu dan manajer teknik termasuk dalam monitoring evaluasi pelaksanaan organisasi. Ini berarti kalau saya telusuri, ini berarti tentang manajemen. Mungkin kalau yang kalian pelajari kalau misalnya di laboratorium, atau mungkin kalau misalnya yang jurusan kedokteran, ini ada yang namanya jurusan manajemen rumah sakit ya. Tapi kalau di lainnya mungkin karena ingin mungkin manajer yang berkaitan dengan perusahaan ataupun suatu organisasi atau lembaga. Jadi manajer itu harus bisa melakukan monitoring, melakukan evaluasi, melakukan pelaksanaan, dan juga organisasi seperti itu ya. Kemudian pemeriksaan trigliserida, sebaiknya puasa berapa jam? Nah, ini saya nggak tahu nih ya. Ini di bidang kesehatan banget ini. Pemeriksaan trigliserida itu sebaiknya puasa berapa jam ya? Kalau saya secara medis itu dianjurkan oleh dokter itu minimal 7 jam atau 8 jam puasanya. Tapi kalau nggak tahu, kalau trigliserida itu sendiri saya nggak tahu apa ini maksudnya. Tapi silakan pelajari ya. Kemudian syarat rujukan spesimen pemeriksaan hemostatis. Nah, ini ya syarat rujukan spesimen pemeriksaan hemostatis. Di sini cuma gini-gini aja. Jadi kisi-kisinya yang dijabarkan oleh teman-teman yang sudah tes tuh kayak gini aja sih. Silakan Anda lebih lanjut bisa cari ya. Kemudian media umum untuk bakteri gram negatif. Media umum ya. Kalau media umum yang biasanya saya gunakan kalau waktu saya SMA nih ya, itu biasanya kita menggunakan agar-agar ya. Kalau nggak salah sih seperti itu kalau masih ingat ya. Agar-agar, kemudian ada juga kapas. Tapi kalau pakainya biasanya ada agar-agar ya. Tapi nggak tahu nih yang laboratorium lebih paham daripada saya ya. Saya kan cuma berbagi pengalaman yang sudah pernah saya lakukan sebagai anak IPA dulu di waktu SMA. Oke, lanjut ya. Spesimen urin untuk untuk uji kreatinin, infeksi saluran kemih dan sedimen. Nah, ini apa nih maksudnya? Spesimen urin untuk uji kreatinin, infeksi saluran kemih dan sedimen. Gitu ya. Spesimen urinnya tuh bagaimana? Oke deh, silakan Anda pelajarin ya. Kemudian, tabung vakontainer pemeriksaan pembekuan dengan metode Lee. Bentar, saya ambil di ini ya. Bentar. Ini ya, tabung vakontainer pemeriksaan pembekuan dengan metode Lee dan White ya, menggunakan tabung tutup apa? Nah, ini apa? Saya nggak paham nih. Menurut saya ini bahasa yang baru ya kalau saya, karena saya bukan orang kesehatan. Tabung vakontainer pemeriksaan pembekuan dengan metode Lee dan White menggunakan tabung tutup apa? Nah, silakan Anda cari nih jawabannya apaan. Saya nggak paham nih. Kemudian, impedensi digunakan dalam metode pemeriksaan alat apa? Impedensi. Ya, ini silakan Anda cari. Ini dia nggak nyebutin opsinya karena memang pertanyaan yang dia ingin itu ini gitu aja sih. Kemudian, orifer atau celah digunakan pada alat apa? Ya, ini Anda cari. Kemudian limbah microplate dengan pengujian ELISA, pembuangannya diapakan terlebih dahulu? Gitu ya, pengujian ELISA. Saya baru dengar juga ada pengujian ELISA. Ya, silakan Anda cari nih ya. Limbah microplate dengan pengujian ELISA, pembuangannya diapakan terlebih dahulu? Oke. Kemudian pemeriksaan antibodi dan antigen dengan ELISA itu menggunakan apa? Keren ya. Ini mungkin secara teori Anda harus, kalau misalnya nggak pernah praktek untuk menguji ini gitu ya, mungkin akan kesulitan. Maka dari itu Anda harus banyak nih teori-teori yang harus dipelajari tentang berkaitan dengan ini gitu. Kemudian untuk melihat fragmen-fragmen DNA, maksudnya apa nih? Untuk melihat fragmen-fragmen DNA.
Nggak tahu nih, ini masih terusannya di bawahnya atau tersendiri ya. Untuk melihat fragmen-fragmen DNA. Pemeriksaan antibodi dan antigen dengan analisa menggunakan apa? Kemudian untuk melihat fragmen-fragmen DNA, apa gitu, nggak paham nih saya. Maksudnya gimana nih ya? Kemudian nih ya, cara pengambilan spesimen cairan otak tuh gimana caranya? Wow, ini berat banget ya kalau menurut saya. Ya karena saya memang bukan orang kesehatan, jadi saya berat ya. Tapi nggak apa-apa, saya di sini berbagi pengalaman aja, FR-FR yang bisa dijadikan sebagai apa ya, bahan rujukan lah bagi teman-teman supaya ada pandangan sedikit ya. Walaupun ini apa ya, bukan soal yang pasti keluar, tapi setidaknya ya ini adalah bisa membantu teman-teman untuk belajar supaya nggak stres lah, mau ini apa sih soalnya, kira-kira apa nih gitu kan. Oke, it's okay. Jadi ini adalah pengalaman yang sudah di-share oleh teman-teman Anda dari laboratorium ya. Oke, mungkin teman-teman itu dulu untuk FR kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya, dan juga share ya kalau memang video ini bermanfaat untuk kalian sendiri atau untuk teman-teman kalian. Terima kasih, ketemu lagi di FR selanjutnya. Assalamualaikum.